Di segmen sebelumnya, Mbak Vera sudah cerita mengenai kematangan emosional dan sebagainya, juga termasuk kepada undang-undang di negara kita yang bahwa laki-laki umur 19 tahun, perempuan di usia 16 tahun ada dispensasi. Ada dispensasi. Nah, kemarin gimana dispensasinya, Vin? Diperolehnya. Proses di pengadilannya. Iya, jadi kita ngurus ke surat KUA ya. Itu langsung dapat surat penolakan. Ditolak mentah-mentah udah. Reject. Gitu loh. Iya jelas, sampai ribet banget. Kenapa mau nikah ditanya gitu. Dan sampai disuruh buat, katanya baru pertama, saya nggak tahu juga ya, disuruh buat pernyataan penghasilan per bulan berapa gitu, dibuat baik banget alasan menikah apa, harus ada pernyataan semuanya, tetap ditolakkan kalau mau ke sidang pengadilan agama dulu gitu. Akhirnya saya menjalankan sidang di situ bersama istri dan ibu saya. Lama itu prosesnya, ditanya banyak, kenapa mau nikah, bisa ngasih nomor berapa gitu, kamu bisa nafkahin istri gini, banyak banget pertanyaan. Dari pagi sampai setelah zuhur itu baru selesai gitu loh. Dan kita ngurus itu sampai sebulan lebih, ngurus surat ini doang. Bisa. Sekitar 3 sampai 4 hari sebelum nikah, baru beres gitu. Tapi tetap tangguh kan saat itu kan, nggak nangis. Iya. Karena kalau nangis itu buktinya dia nggak siap nikah maksudnya. Nangis mau mundur aja deh, nggak Enggak. siap nikah. Ini ready. Oke, Mbak Oki silakan. Alvin makasih ya, menarik. Saya juga yang termasuk kepoin Alvin sebenarnya, karena ini menjadi sebuah sebuah pemberitaan yang banyak membuat anak muda pada akhirnya tertarik untuk mengikuti pemberitaan ini. Lucunya begini, kalau kita mengadakan seminar-seminar tentang pranikah, kan Alvin tuh pasti sekarang udah sering diundang buat pembicara seminar pranikah kan, itu biasanya membludak. Anak-anak muda tuh biasanya banyak banget yang ikut, saking tema-tema cinta itu paling menarik untuk anak-anak muda. Excited. Tapi akibatnya ada sebagian dari mereka keluar dari gedung seminar pranikah, biasanya mereka langsung pengen nikah, tapi nggak punya persiapan demi persiapan. Lihat dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wahai pemuda, barang siapa yang mampu maka menikahlah. Karena kalau dengan menikah lebih baik karena bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi kalau belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena dengan puasa itu adalah sebagai perisai bagimu. Mampu di sini, mampu secara apa? Lihat, tidak hanya mampu secara fisik saja. Semua orang misalnya mampu secara biologis, oke, mampu. Tapi psikisnya seperti apa? Emosionalnya matang atau tidak? Dan juga tentu saja finansialnya seperti apa? Kenapa tadi di akhir hadis tersebut dikatakan puasa kalau memang nggak mampu? Karena sebenarnya puasa itu bisa membuat aliran darah mengecil. Setan itu kan masuk melalui aliran darah. Orang-orang yang punya gejolak nafsu syahwat yang sangat kuat, ketika dia merasa belum mampu untuk menikah, dia akan puasa untuk mengurangi kebiasaannya dalam berbuat maksiat. Misalnya pacaran yang di dalamnya ada aktivitas-aktivitas Bahaya yang nih Ustazah lainnya. Oki. Bisa-bisa semua remaja kita puasa melulu nih besok. Kalau niatnya baik mah nggak apa-apa, Mbak. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi ada kematangan soal fisik, psikis, dan juga soal finansial. Kenapa finansial? Di surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Maknanya di situ adalah bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Karena apa? Karena diberikan oleh Allah berupa kelebihan dibanding dengan wanita, yaitu apa? Menafkahi. Jadi sejalan dengan kalimat dari Mbak Vera tadi bahwa memang harus ada sang laki-laki ini kewajiban untuk masalah finansial, menafkahi. Dan Alvin sudah lolos dari itu. Selain sebagai motivator yang sudah beliau jalani, Alvin juga adalah seorang pembisnis. Ya, sekarang udah mulai bisnis-bisnis. Jadi sudah mandiri secara finansial. Kalau orang tua melihat ada anaknya yang kemudian ingin menikah muda, tapi belum mandiri secara finansial, sementara orang tua itu mampu, kenapa nggak dimodalin saja anaknya untuk bisa berusaha? Kita lihat apa sih manfaat sebenarnya bagi orang-orang yang memutuskan nikah muda ketika mereka sudah matang secara psikis, secara fisik, secara finansial. Tadi Alvin mengatakan di awal saya sepakat sekali, begitu banyak anak-anak remaja, anak-anak muda yang mereka menyalurkan hasrat biologis nalurinya mereka itu dengan pacaran. Tadi dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari tadi, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jelas-jelas Allah sudah mengatakan la taqrabu zina, ya Vin ya? Innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena zina itu perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Tapi banyak orang-orang yang memilih untuk melakukan perbuatan mendekati zina karena tidak mendapatkan izin menikah dari orang tuanya, padahal misalnya mereka mampu. Dan Alvin mampu membuktikan itu dengan aku memilih jalan yang halal. Kalau aku gejolak syahwatku di luar atau gejolak hasratku di luar melihat, masalahnya Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi banyak perempuan-perempuan yang mungkin menggoda Alvin dan laki-laki yang lain. Karena memang dikatakan apa? Karena memang dikatakan zina linasi hubbu syahwati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan semua kita ini wanita nomor satu loh. Jadi wanita tuh indah. Seorang Alvin ini kalau ngeliat wanita yang indah, dia akan indah begini nih. Jadi makanya memilih untuk menikah, karena ketika dia punya gejolak, dia akan pulang ke rumah untuk kepada istrinya. Dan dia matang, itu matang, tadi. Dia matang. Matang finansial, psikis, dan fisik, Betul, itu itu dia.
Vin boleh diajak ngobrol nggak Raisanya? Boleh. Raisa, Boleh iya Raisa Coba ya. sekarang ya namanya ya. Halo, Sin nama Islam. halo sudah tergabung kah? Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya gemes banget. Ini suara pagi harinya pengantin muda. Oh. Raisa, apa kabar? Kita ada Mbak Vera di sini, ada Ustazah Oki, ada suami tercinta. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Raisa boleh cerita nggak? Kemarin kan banyak yang nanya nih, kayaknya heboh banget gitu nikah muda. Tadi Alvin sih udah cerita panjang lebar. Kalau dari Raisa sendiri gimana waktu diajak dan dikasih pertanyaan dan dijelasin sama Alvin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Raisa gimana waktu itu? Oh, ketika di khitbah ya? Iya, ketika di Iya, khitbah benar. ketika di khitbah. Ketika di khitbah ya alhamdulillah senang banget. Karena kan itu udah salah satu impian saya untuk menikah. Dan alhamdulillah mendapatkan laki-laki ini memang seperti yang saya harapkan, yang bisa menjadi imam dan dia baik dunia akhirat insya Allah. Amin, ya Allah. Perbedaan usia 3 tahun lebih muda menurut Raisa mempengaruhi nggak sih sebetulnya? Raisa, Ya, Mbak Vera tanya, dengan usia yang beda 3 tahun ini mempengaruhi kalian nggak? oh iya, gini sebenarnya untuk sifat Alvin memang dia masih remaja sekali, wajar ya. Misalnya dia masih kalau teriak-teriak di kamar main PS, main bola, itu emang masih wajar ya. Tapi Yes, untuk sikapnya dia dewasa. Jadi paling perbedaannya itu doang di gaya bahasa dia, di gaya mainnya dia memang masih remaja banget. Tapi untuk pemikiran dia lebih dewasa dari saya. Kalau untuk pemikirannya. Ustazah Oki ada yang mau disampaikan? Gimana setelah kita tahu ya ketika menikah muda ini pasti ada pro dan kontra. Ya, apalagi di sosial media sekarang sudah menjadi sebuah pembahasan tersendiri. Kalau Larissa atau Raisa menyikapi hal tersebut dengan pilihan menikah muda di usia 20 tahun dan Alvin di usia 17 tahun gimana? Kalau misalnya saya dihujat misalnya menikah muda ataupun Nggak dihujat sih. dicibir menikah muda, saya orangnya biasa aja. Yang penting saya dengan Alvin membuktikan yang terbaik. Kita tidak memberi contoh yang tidak baik. Yes. Malah saya dan Alvin kan insya Allah memberi dampak yang positif. Maksudnya mengajak para remaja supaya misalnya sudah mampu dan sudah bisa untuk menikah, lebih baik menikah jangan ditunda daripada banyak buang waktu dan dosa ya. Betul. Ini kalimatnya sudah mampu, jadi Ya, Larissa dan Alvin tuh kata-katanya. nggak bilang semua anak 17 tahun Mampu menikah. nggak gitu ya? Mampu atau enggak, karena kan ini pilihan individu, pilihan Yes, pribadi. Nggak masalah mampu nggak mampunya tadi sudah dijabarkan sama Mbak Oki sama Mbak Vera juga. Mampunya secara apa, emosional, ekonomi dan sebagainya. Mbak Maudi, saya khawatir Sebentar. yang menghujat itu sebetulnya gini, jangan-jangan kita nggak mampu secara emosional, kemudian mengira semua orang juga turut tidak mampu seperti kita untuk menikah lebih muda, lebih awal, bukan dini loh ya, lebih awal. Jadi jangan-jangan sebetulnya tadi janganlah menghujat lebih terlalu cepat kalau memang Baik. sebetulnya kita nggak ready gitu loh. Risa, sebelum kita tutup teleponnya, ada yang mau disampaikan untuk suami? Cie, Kita suami. dengar ini rame-rame. Pesannya aku buat Alvin ya supaya dia terus jadi laki-laki yang lebih baik. Amin. Dan sehat terus sih sebenarnya intinya aku cuma berharap dia lebih baik aja karena kan yang diharapin dari seorang istri ya jelas adalah pemimpin yang terus jadi lebih baik ya karena kan saya nanti akan nurutnya dengan dia. Gitu, iya deh, amin ya, kita aminin semuanya. Raisa, terima kasih waktunya, Iya. selamat menempuh hidup baru, semoga happy, Iya, ever terima after, kasih. lahir batin semuanya. Ya, terima kasih Raisa. Seneng ya, Iya. Masya Allah. Iya. Dengarnya aja Makasih. Jadi seneng ya. istrinya ini patuh sambil nawato, nah sehingga mengharapkan imamnya ini Menjadi benar-benar bisa pemimpin yang lebih memimpin dengan baik. Iya, Gitu, Masya Allah. udah yang penting Alvinnya jadi lebih baik, soalnya nanti kan saya ikutnya sama Alvin. Gitu. Masya Allah. Alvin, So gitu sweet. kan. Papa-papa di rumah yuk. Papa, semoga kamu menjadi lebih baik, Pak. Papa nonton ya, Pak? Gitu ya. Aku nanti ikut sama kamu loh, Pak. Ayo kita sekarang mau ngundang juga ini perwakilan dari remaja-remaja kita, ada Mentari sama Altwin. Yuk gabung yuk. Mentari, Altwin. Mentari sini yuk, deket Mbak Vera. Yuk. Yuk. Mentari sudah Sini. sini. Mentari Alvin sini. bisa deket sama. Nah, silakan Oke, Mentari, yuk, duduk. silakan Yuk, duduk. silakan langsung duduk, yuk.
Ada Altwin, ada Alvin, susah ya ngomongnya. Oke, nanti kita akan ngobrol sama Altwin, ngobrol sama Mentari juga. Tetap bersama kami dalam Cerita Perempuan sesaat lagi.